Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Wan. Di sini saya akan melakukan kepada pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepada anak ibu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengukur berat badan dan tinggi badan anak ibu, supaya kita tahu apakah anak ibu ini dalam status tinggi yang baik, concern atau buruk. Nah, di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan seperti tadi, mengukur berat badan dan tinggi badan menggunakan alat seperti weight scaling dan pengukur tinggi badan tadi, yang mana tidak akan sakit. Apakah ibu bersedia? Nah. Baik, di sini saya akan mengecek menggunakan alat baby scale pada bayi, apakah bayi tersebut layak digunakan menggunakan baby scale atau tidak. Oke. Kemudian di sini saya akan juga mengecek pada alat wakeboardnya, apakah ini juga layak dipakaikan kepada bayi atau tidak. Dan juga tidak lupa memperfiksasikannya pada dinding. Baik, selanjutnya untuk pengukuran berat badan, pastikan pasien melepaskan jaket, popok, kain, dan juga mengeluarkan benda-benda berat pada tubuhnya agar pemeriksaan berat badannya tidak terpengaruhi sama sekali. Selanjutnya untuk pemeriksaan pengukuran panjang badan, pastikan pasien tidak memakai alas kaki maupun aksesoris pada kepala, dan kita harus memiliki satu asisten untuk pengukuran panjang badannya. Jadi asisten kita yaitu dia itu memegang dua telinga pasien supaya posisinya itu Frankfurt plank. Dan juga untuk pengukuran panjang badan, pastikan pasien tidak memakai alas kaki maupun aksesoris pada kepala. Selanjutnya kita harus memiliki satu asisten. Asisten tersebut memegang telinga pasien agar posisinya Frankfurt plank dan juga memegang bagian atas pada alat. Sedangkan dokter memegang lutut atau tibia anak sehingga kaki dapat berada dalam posisi lurus. Selanjutnya pemeriksaan baby scale, sama seperti tadi, pastikan pasien melepas pakaian dan melepaskan barang-barang berat semuanya. Selanjutnya kita timbang pasien menggunakan baby scale, catat angka yang ditunjuk oleh baby scale. Ini Pak Bulo. Pemeriksaan baby scale, pastikan pasien melepaskan barang-barang berat sebelum ditimbang. Selanjutnya kita timbang dan kita menunjuk dan mencatat angka yang ditunjuk oleh jarum pada lembar penentuan status gizi untuk berat badan. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran panjang badan pada bayi. Nah, di sini saya akan membaringkan anak terlebih dahulu secara telentang ke tempat datar seperti meja. Yang mana di sini terlebih dahulu sudah disediakan alat pengukur seperti ini. Kemudian di sini saya akan meminta asisten saya untuk berdiri di atas bayi tersebut dengan memegang kedua telinga pada bayi. Kemudian di sini saya akan melanjutkan pada bagian kedua lututnya. Yang mana di sini saya akan menekan kedua lututnya atau tibia pasien sehingga posisi kakinya itu lurus dan tumitnya itu menyentuh bagian bawah pada alat ukur. Nah, kemudian di sini saya akan membacakan angka yang ditunjuk pada alat tersebut. Nah, setelah saya membacakan ini, saya lanjut untuk mengukur
pengukuran ini 2 kali, yang mana di sini menggeser bagian bawah alat pengukur dan memperbaiki posisi anak yang mencatat hasil pengukuran tersebut seperti ini. Baik. Nah, setelah saya akan melakukan ini, saya selanjutnya melanjutkan pada penentuan status gizi. Kita melakukan pengukuran panjang badan pada bayi ini, kita lanjut untuk penentuan status gizi. Yang mana di sini itu kita akan mengukur berat badan menurut umur. Nah, yang pertama kita tuh harus tahu untuk mengukur berat badan ini, yang pertama kita harus kurangi tanggal pemeriksaan anak itu dengan tanggal kelahiran anak dalam bulan untuk mendapatkan umur pasien. Nah, kemudian di sini saya akan mengambil tabel. Memang di sini kan kita tidak tersedia tabel, maka saya akan menjelaskan yang saja. Nah, di sini saya akan mengambil tabel standar berat badan pada menurut umur, yang mana umurnya ini tuh usia 0 sampai 60 bulan. Nah, setelah kita mengambil tabel tersebut, kita harus cari nih umur pada anak itu pada kolom umur di tabel ini. Nah, kemudian setelah kita mencarinya, kita masukkan nih hasil pengukuran berat badan yang tadi dengan anak pada kolom berat badan yang tadi ini. Nah, apakah pada kolom itu kurang dari 3 sampai dengan kurang dari 2, kurang 1, atau median 1, 2, 3, atau di antara kolom-kolom tersebut. Kemudian di sini setelah kita menentukan bahwasannya umurnya itu segini, kita lanjut nih untuk menentukan kategori status gizi berdasarkan tabel indeks dan ambang batas. Yang mana di sini tuh telah tersedia nih gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, atau gizi yang baik gitu. Nah, setelah semua pemeriksaan kita selesaikan, kita harus mencatat status gizi tersebut pada lembar penentuan status gizi yang tersedia di kategori BB atau U. Baik, selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pengukuran PBU atau pengukuran berat badan menurut umur. Nah, di sini setelah kita periksa dan kita buka tabelnya, kita sesuaikan dengan tabel dan umur dan yang setelah kita ukur tadi untuk melihat apakah nanti titiknya di antara berlebihan atau kekurangan, untuk melihat apakah nanti anak ini pendek, sangat pendek, atau gizinya tidak baik. Selanjutnya pengukuran berat badan menurut tinggi panjang badan sama. Setelah kita ukur, kita lihat tabelnya, kita cocokkan dengan tabel, dan kita akan tahu apakah anaknya itu sangat kurus, normal, atau gemuk. Sekian. Setelah semuanya sudah selesai, data yang telah kita dapatkan akan ditaruhkan ke rekam medis. Sekian, terima kasih. Dan dari video Skills Lab dari kelompok 7. Terima kasih.